Ini. Oh ya? Nanti saya kirim baling-baling bambu. Waduh. Biar jangan putus. Itu kita mau ngirim baling-baling bambu. Masuk mah. Doraemon. Doraemon. Iya. Kembali. Ya, biar kita tetap bersukacita ya. Shalom Pak Elio Jono. Shalom, shalom, semua shalom. Shalom Pak. Malam. Malam. Halo, selamat malam semuanya. Shalom, malam. Shalom. Shalom, shalom. Mbak Yakob. Shalom, Bu. Shalom. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, kayaknya kita mulai saja ya. Shalom. Shalom. Shalom Pak Restu. Ya, shalom. Shalom. Sehat. Shalom, Shalom, Pak Pak Restu. Pak Bunaji. Ya, Shalom, Pak Yakub. Shalom, Pak Satria. Shalom. Ya, shalom. 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 Semuanya, Pak Restu. Shalom. Shalom. Ya. Shalom Pak Restu. Shalom, Pak Restu. Shalom. Pak Bunaji, shalom. Shalom Pak Paul. Shalom, Paul. Merdeka. Shalom, Paul. Shalom, Pak Elio. Pak Yakub. Shalom, Shalom, Pak Pak. Edwin. Shalom. Pak Erwin, shalom. Pak Satria. Shalom, Pak Bunaji. Merdeka ya. Itu bendera di belakang itu. 17-an itu. Ini panitia, Pak. Oh gitu. Ya. Baru selesai ini ngasih hadiah. Ritual. Lombanya ritual. Ya, oke Bapak Ibu. Shalom semuanya. Halo. Terima kasih buat semangat dan respon dan kehadirannya. Terima kasih juga kepada Ketua BPD, Bapak Pendeta Satria bersama istri, dan Pak Boy sebagai Sekretaris BPD yang ikut mendukung dan ikut hadir juga dalam Zoom Fellowship PL4. Terima kasih juga kepada staf-staf BPD yang lain. Bapak Ibu, pejabat, gembala di wilayah PL4, kita bersyukur karena kita bisa berfellowship hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita minta hikmat dan kita minta Tuhan menyertai kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu bagi kita dan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Kita bersyukur juga dengan HUT RI yang 76. Kita berdoa supaya Indonesia tumbuh, Indonesia hebat. Amin. Nah, haleluya. Kita berdoa juga bagi mungkin ada pejabat-pejabat yang saat hari ini mungkin isoman yang tidak bisa ikut hadir, agar mereka dipulihkan dan disembuhkan dengan sempurna. Nanti pujian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, Bapak PDP, Bapak Irawan, dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta belas kasihan Tuhan dan urapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bisa berfellowship bersama hamba-hamba Tuhan, para pejabat di wilayah Peru 4 BPD Jabar. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, kami percaya membuat damai sejahtera, membuat sukacita bagi kami semua yang hadir. Kami berdoa juga Tuhan, para pejabat bukan ada yang sakit, isoman, sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, para pembicara, Engkau berkati nanti, Engkau berkati juga acara ini Tuhan dari pertama hingga akhirnya. Dan kami berdoa, kehadiran Tuhan itu membuat damai sejahtera bagi kami. Sebab itu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus, dalam Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Ya, puji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat.
Haleluya. Masih dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-76, boleh kita sorakan merdeka 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Kita tahu kita melayani Tuhan, kita jadi para hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala di Perwil 4 BPD Jawa Barat, karena Kristus terlebih dahulu memerdekakan setiap kita. Amin. Haleluya. Untuk itu mari kita hampiri tatanya dengan cinta kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari Roh Kudus urapi kami, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lah hadirat-Mu, hadirat
memenuhi setiap ruang-ruang kami Tuhan. Saat kami datang menyembah-Mu, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku rindu menyembah-Mu, ku sembah Kau Yesus, oh, Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Dia, oh, kami mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Syakanana ya lama si, ilala ya lama syandu, ilala ya lama syandu. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan, ini para gembala yang Kau percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Ini kasih kami kepada Engkau Tuhan, untuk itu kami melayani-Mu. Shalala ya lama syandu, haleluya. Inala ya lama syande, kira papa 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 papa. Inala ya lama si, kira ya lama syando. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, untuk kami jadi saksi-Mu. Shekelala ya lama sando, haleluya. Inala ya lama syande, haleluya. Inala ya lama si, inala ya lama syando, inala ya lama syande, haleluya. Inala ya lama si. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang hidup, Engkau yang kami kagumi Tuhan. Syakanana ya lama syandu, bahwa kami melayani sampai seumur hidup kami Tuhan, mengiring Engkau. Syakanana namasi, syanana ya namasi, inanana ya namasi, haleluya. Inanana ya namasi. Orana ya namashana, kiranana syarana. Kami mau melayani Engkau lebih lagi. Inanana ya namashana, haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini tekad kami melayanimu, melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Yes Lord, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya persilakan kepada hamba Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan kami, hamba-hambamu di Perwil 4 ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dengan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami boleh mengalami lawatan-Mu lewat kebersamaan kami, pujian penyembahan pada malam hari ini. Dan saat ini biarlah firman-Mu juga boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami, pakai hamba-Mu, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Iya. Shalom Bapak Ibu, Pak Ketua BPD, Pak Ketua Perwil, seluruh staf BPD, staf Perwil, Bapak Ibu Gembala, pejabat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan karena masih dalam suasana kemerdekaan, maka kita akan selesaikan renungan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya Bapak Ibu ya, ini membekali kita untuk kita masuk dalam pembekalan nanti dari PDGBI tentang COVID-19, nanti Bapak Ibu diberikan kesempatan juga untuk tanya jawab. Tapi sebelum lebih jauh, biar firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi bagian kita. Satu ayat dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-40. Saya bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ini kalau Bapak Ibu kan rajin baca Alkitab, semuanya kan pejabat GBI. Ini kisah ketika Lazarus sudah mati, dikuburkan 4 hari, lalu Tuhan suruh untuk dibuka kuburnya, lalu kemudian yang di atasnya itu Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, biarlah kita semua dalam masa pandemi ini, khususnya menghadapi COVID-19, kita tetap bisa melihat kemuliaan Allah karena kita percaya. Yang setuju boleh katakan amin ya. Kalau Maria, Marta melihat kemuliaan Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Nah, saya ingin bagikan buat kita semua ada 3 nih, saya perhatikan ya, 3 tipe orang percaya di masa pandemi ini. Yang pertama adalah orang percaya yang tidak terpapar COVID, ya puji Tuhan ya. Kalau di antara Bapak Ibu yang sama sekali sampai dengan hari ini 1,5 tahun pandemi tidak mengalami terpapar COVID-19, nah kita bersyukur bersama dengan Bapak Ibu yang mengalaminya, berarti Bapak Ibu melihat kemuliaan Allah, yaitu apa?
perlindungannya yang sempurna buat setiap anak-anaknya. Mazmur 91 digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu yang tidak terpapar COVID. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, kita melihat kemuliaan Allah bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna buat anak-anaknya sehingga Bapak Ibu tidak terpapar COVID. Dan kita mungkin yang sudah pernah terpapar ya, Bapak Ibu kita tetap dukung ya rekan-rekan kita yang memang belum terpapar COVID ya, kita sama-sama terus mendoakan supaya sampai selesai pandemi ini pun tidak ada seorang pun yang terpapar COVID ya. Kalau secara data untuk menguatkan saja buat Bapak Ibu ya, data tanggal 18 Agustus tuh penduduk Indonesia kan 276.777.922. Waduh, begitu detail nih menurut datanya gitu kan ya. Nah, yang sudah kena COVID itu 3.908.247 orang. Berarti kalau secara persentase itu kecil sekali, cuma 1,41% sepanjang 1,5 tahun ini yang kena COVID di Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan takut, yang belum pernah kena COVID percayalah dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna, maupun juga secara data itu porsinya kecil sekali yang kena COVID. Setuju katakan amin? Oke, itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua adalah orang percaya yang Tuhan izinkan terpapar COVID. Ya ini seperti yang sedang bicara nih buat Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Tanggal 5 Juli bulan yang lalu, puji Tuhan ya, Agustus bulan kemerdekaan. Kalau buat saya dan keluarga, bulan sebelumnya bulan Juli adalah bulan penderitaan gitu kan ya. Karena tanggal 5 Juli mulai dari istri saya PCR positif, lalu kemudian saya langsung PCR juga positif, dua-dua positif, lalu kemudian beberapa hari kemudian ibu mertua yang ada di rumah saya juga positif, lalu kemudian beberapa hari kemudian mbak saya yang membantu di rumah juga positif, dan yang terakhir anak saya juga positif. Jadi kami satu keluarga komplit ya mengalami COVID-19, dan Tuhan izinkan juga masing-masing mengalami tipe-tipenya itu ya. Haleluya ya. Kalau saya jenis yang ringan, Bapak Ibu puji Tuhan. Saya dengan pembantu di rumah itu jenis yang ringan, hampir tanpa gejala gitu kan ya. Anak saya sedang lah gitu ya. Dia ada demamnya beberapa hari, lemes-lemes gitu kan. Nah, yang berat itu adalah istri saya gitu kan. Setelah sekitar seminggu isoman, lalu kemudian keadaan memburuk, masuk ke rumah sakit, 17 hari di rumah sakit, puji Tuhan sudah keluar, sekarang berobat jalan gitu kan ya. Lalu kemudian kalau mami mertua saya, karena sudah umur 83 tahun, hari Selasa masuk rumah sakit, ketemu dokter, hari Sabtunya ketemu dengan Tuhan ya. Bertemu dengan Tuhan muka dengan muka gitu kan ya. Nah jadi kami mengalami variasinya dalam paket komplit dari COVID-19 di keluarga. Nah sehingga saya mau katakan begini, bagi kita yang pernah mengalami kan tentunya ada beberapa bapak-bapak juga, bapak ibu yang mengalaminya. Bagi kita yang diizinkan Tuhan terpapar COVID, berarti kita melihat kemuliaan Tuhan itu, yaitu campur tangannya yang ajaib. Campur tangannya yang ajaib, bagaimana Tuhan buka jalan menyembuhkan setiap kita ya. Sehingga pada malam hari ini saya masih bertemu dengan Bapak Ibu ya, karena Tuhan menyembuhkan ya. Puji Tuhan, dukungan doa Bapak Ibu, istri saya juga terus mengalami sedang dalam proses pemulihan, anak dan pembantu saya juga sudah pulih ya, sudah sehat gitu kan ya. Nah, yang ketiga nih ya, biar cepat saja waktu. Yang terakhir Bapak Ibu ya, setelah yang pertama tidak mengalami COVID-19 dan kita terus doakan supaya tetap tidak mengalami, yang terpapar COVID-19 kita percaya akan melihat kemuliaan Allah, campur tangannya yang ajaib. Kalau sampai nanti dijauhkan ya Bapak Ibu ya, tapi kalau sampai nanti ada yang mengalami juga, percayalah campur tangan Tuhan itu ajaib ya, menyembuhkan, memuliakan, buka jalan. Nah yang terakhir ini adalah orang, ya mohon maaf ya, karena rekan-rekan kita juga sudah mengalaminya ketika ada pertemuan dengan Bapak Ketua BPH, Pak Rubin sempat menyampaikan pejabat kita, kalau tidak salah saya tangkap, dengar 407 ya yang meninggal karena COVID ya. Jadi yang ketiga ini adalah orang percaya yang mengalami kematian karena COVID-19. Tapi bagi saya dan mengajak kita semua sebagai orang percaya, tetap meyakini bahwa mereka melihat kemuliaan Allah. Bahkan ini adalah penggenapan janji yang terbesar dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita boleh ketemu Tuhan muka dengan muka. Ini kita masuk dalam kebahagiaan yang kekal bagi tentunya rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita.
Itulah cara kita memandang kematian di dalam Tuhan tentunya ya. Tentunya Bapak Ibu kan semuanya sudah biasa berkhotbah, apalagi di rumah duka gitu kan ya, di pemakaman gitu kan, menghibur keluarga yang ditinggalkan, bahwa kekasih-kekasih kita yang mendahului kita semua sudah ketemu Tuhan muka dengan muka. Nah, saya ada baca bukunya Pak Franz Arrington. Nah, saya tunjukin nih bukunya ya, Bapak Ibu ya, Doktrin Kristen gitu kan ya. Bagaimana pandangan dari beliau, ini kan buku wajibnya kita orang-orang Pentakosta nih di halaman 364 tentang kesembuhan ilahi ya. Biasanya kita tentunya kalau sakit kan maunya sembuh ya Bapak Ibu ya. Nah, beliau katakan begini, penyembuhan saat ini adalah sebuah tanda atau pencicipan lebih dahulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Jadi kalau kesembuhan itu cuma nyicip begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sedang haus dan lapar, kira-kira Bapak Ibu milih nyicip minuman, nyicip makanan, atau pengen makan minum yang sepuasnya? Pastikan kita maunya yang sepuasnya gitu ya, kalau lagi haus dan lapar gitu kan ya, bukan hanya cicip-cicip ya. Nah, jadi rekan-rekan kita yang sudah mengalami kematian, mereka sedang mengalami yang sepuasnya Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita yang mengalami kesembuhan saat ini sedang cuma nyicip-nyicipin aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kesimpulannya, jika kita percaya, kita tetap melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan, amin. Nah, selesai yang bisa saya bagikan, sebaiknya saya kembalikan dulu kepada Bapak Ketua BPD, mungkin dari Pak Satria bisa sampaikan kata-kata sebelum kita masuk dalam pembekalan dari tim Persekutuan Dokter GBI. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Boy. Renungan yang menguatkan kita, yang membuat kita menjadi lebih percaya pada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan ya. Sebagaimana kita yakini bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kita masih hidup hari ini, sore hari ini dalam Fellowship Perwil, saya sangat-sangat berbahagia ini. 153 orang yang boleh join, dan itu pun ada yang join juga suami istri ya. Jadi banyak sekali yang sudah diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa malam hari ini juga pertemuan kita boleh bukan cuma diberkati, tapi kita benar-benar boleh sama-sama sharing, boleh ketemu, ngobrol, melihat wajah walaupun melihatnya melalui layar gadget kita ya. Haleluya, saya sangat-sangat bersyukur ya. Nah, malam hari ini juga kita akan dibagikan bagaimana secara medis kita harus menanggapi kondisi hari-hari ini ya. Bahkan di beberapa sumber sudah menyatakan bahwa ada varian-varian baru lagi nanti dari COVID-19 ini. Ya, saya berdoa dan kita semua bersehati berdoa supaya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Boy ya, kalau memang Tuhan izinkan dan kita terus berdoa, biarlah kita menjadi bagian dari kelompok orang yang diluputkan dari penyakit ini. Tetapi kalau kita boleh mengalami, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat. Ya, tangan Tuhan yang kuat pasti bisa menopang kita. Tangan Tuhan yang kuat pasti menyembuhkan kita karena bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Dan kalau sampai kita kena dan kita diizinkan pulang, ya kalau bahasa saya bersama teman-teman di Jalan Merak, saya selalu bilang, kalau memang udah waktunya kita harus pulang, hati-hati di jalan, jangan salah belokan, ya, supaya kita nyampe ke rumah Bapak begitu. Jangan sampai Bapak panggil kita nyelonong ke rumah tetangga, bahaya, saudara. Ya, karena saya yakin pulang ke rumah Bapak adalah kerinduan kita semua ya. Walaupun jangan sekarang kalau bisa, tapi kalau memang harus pulang sekarang, ya sekali lagi hati-hati di jalan ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya senang sekali nanti setelah pemaparan, Bapak Ibu boleh juga bertanya kepada dokter yang akan memandu kita. Di sini juga ada Dokter Putri ya. Tadi saya lihat sudah join. Dokter Putri bersama Dokter Charles adalah
dokter PDGBI yang mewakili atau Persekutuan Dokter Gereja Bethel Indonesia yang mewakili dari Jawa Barat, ya, di bawah bidang pelayanan masyarakat tentunya Pak Rentona di BPD Jabar, ya. Biar kita semua boleh diberkati. Nanti saya juga memberi kesempatan buat kita semua boleh ngobrol santai, ya. Ngobrolnya jangan tegang, saudara. Ya, sekarang juga malam hari ini yang ini snacknya dimakan dong, itu jangan dibiarinin di depan, nanti dingin snacknya. Makanannya, ayo silahkan. Pak Yudi, Pak Mardi, semua itu, Pak Yakob, ya. Baik, silakan Pak Yakob untuk dilanjutkan lagi, nanti mungkin lanjut di pemaparan, atau mungkin sebelumnya Pak Rentona boleh menyampaikan dulu bahwa PDGBI ini sudah berdiri, ya, sudah ada, maksudnya di Jawa Barat, Dr. Putri sudah mewakili kita bersama Dr. Charles. Setelah itu beberapa waktu yang lalu juga ada PDGBI untuk di Perwil 4 ini yang akan membantu kita apabila ada pejabat atau keluarganya yang sampai terpapar, yang memerlukan konsultasi secara medis, ya. Baik, saya persilahkan Pak Yakob atau siapa yang akan memandu kemudian, saya persilahkan. Pak Rentona dulu mungkin untuk menyampaikan tentang PDGBI. Silakan Pak Rentona. Ya, baik Pak Satria, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Yakob. Ya, saya diberi kesempatan untuk saya juga hanya membuka saja, menghantarkan saja. Seterusnya saya ingin menyerahkan waktu ini ke Dr. Putri sebagai Ketua PDGBI. Nanti yang menyampaikan pemaparan tentang COVID adalah Dr. Maria dari Perwil 1, yang mana kami sudah melakukan beberapa waktu lalu juga lebih dulu Perwil 1 dipersiapkan PDGBI-nya, dan mereka sudah berjalan begitu rupa baik. Sebabnya kita akan nanti mendengar dari Dr. Maria. Nah, sekarang saya persilakan ke Dr. Putri sebagai Ketua PDGBI untuk memperkenalkan dirinya supaya teman-teman semua tahu dan kenal siapa Dr. Putri dan juga Dr. Charles. Waktu saya serahkan ke Dr. Putri, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Rentona. Selamat malam Ketua BPT kita Pak Satria, Pak Boy, selamat malam. Ketua Pelmas Pak Rentona, Ketua Perwil Pak Yakob, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Dr. Putri. Dr. Charles lagi berhalangan karena sedang Zoom dengan Pak Hat, Pak. Oh. Ya, sedang Zoom dengan Pak Hat. Saya akan memaparkan tentang PDGBI Jabar. Kami diminta oleh Pak Satria dan Pak Rentona waktu itu ya, waktu 2020 nggak salah ya Pak ya, Februari 2020 kayaknya pas yang di Bogor itu kalau nggak salah. Nah, jadi sini saya akan menge-share screen ini, bisa minta tolong host untuk share screen ya Pak Rentona. Bisa Mas Adi, silakan yang itu yang pengurus PDGBI. Ya, di sini saya akan memaparkan, kemarin saya sudah berkonsultasi Pak Satria dengan Pak Rentona untuk membuat struktur, karena setiap perwil, ketua perwilnya ingin mengetahui PDGBI Jabar tuh strukturnya seperti apa. Jadi saya sudah meminta izin dan melaporkan struktur dari PDGBI Jabar sendiri, siapa-siapa aja. Dan puji Tuhan, karena kita buka telemedicine di setiap perwil, jadi banyak dokter yang bergabung bersama kita di PDGBI Jabar. Seperti itu, Pak. Ada screen-nya? Nah, ini kalau visi dan misi mengikuti seperti PDGBI Pusat, di BPH, ini visinya itu menjadi tabib bagi mereka yang terikat, misinya menjadi rekan sekerja Allah dalam mewujudkan karyanya melalui pelayanan medis yang berkualitas sehingga berdampak bagi masyarakat. Motonya kami melayani dengan kasih. PDGB sendiri itu ada di bawah Pelmas. Di sini ketua Pelmasnya dengan Pak Rentona. Next. Nah, kemarin saya sudah berdiskusi dengan Pak Rentona untuk membuat struktur seperti ini. Nanti kalau misalnya Pak Rentona atau Pak Satria ada masukan atau ingin seperti apa, boleh dimasukkan sebagai masukan kami di PDGBI apa ya. Ini pembinanya saya buat Pak Satria dan
Paretona, penasehatnya di sini ada Dr. Maria dan Dr. Charles sebagai suami saya sendiri. Kalau Dr. Maria nanti akan memaparkan tentang COVID, update COVID terkini. Next. Ketua umumnya saya sendiri, sekretarisnya di sini ada Ci Gracia dari Perwil 3. Ini beliau termasuk konselor di PDGBI Jabar. Next. Ada kepala bidangnya di sini, bidang gizi dengan Dr. Maria sendiri, bidang pelatihan Dr. Zefri, Dr. Maria dan Dr. Zefri ini dari Perwil 1, bidang baksos penyuluhan ini Dr. Cynthia dari Perwil 2, sedangkan bidang klinik PDGB Jabar yang nanti akan direncanakan itu dipegang oleh Dr. Charles. Next. Bidang bencana itu Dr. Gonda dan Dr. Deva, bidang konseling itu ada Fiona dan tadi Ci Gracia. Next. Nah, program PDGBI sendiri kalau misalnya tidak ada COVID itu seharusnya ada dilakukannya pelatihan ACLS, Hiperkes, ATLS, minat narkoba, dan HIV, AIDS, dan pola hidup sehat. Juga ada operasi katarak, bibir sumbing, baksos, kitanan, donor darah, dan Indonesia Sehat, serta klinik kesehatan dan FSGBI. Next. Ya. Mungkin pemaparan dari saya, dari PDGBI Jabar itu aja yang saya ingin katakan, bahwa di sini sudah dibuka telemedicine. Kemarin saya juga sudah menghubungi Pak Yakob untuk Dr. Gonda ya Pak Yakob ya. Cuman Dr. Gonda ada di sini nggak ya Pak Yakob? Ada anak saya. Oh ya, ada ya. Oh ya, puji Tuhan ada Dr. Gonda di sini, juga ada Dr. Deva juga ada nggak ya? Ini ada anggota saya juga di sini. Masuk nggak ya dia? Ada dong. Oh ya, ada Dr. Deva. Nah, ya ada Dr. Deva, ada Dr. Gonda, ada Dr. Maria, bagian dari PDGBI Jabar. Itu aja sih. Saya berharap telemedicine di Perwil 4 itu berjalan dengan baik, dan juga kemarin itu ada dana dari bantuan dari BPD pusat yang membuat COVID, untuk membantu COVID di setiap Perwil senilai 1.500.000. Cuman Perwil 4 dananya masih ada di kami karena Pak Yakob, kata Pak Yakob waktu itu dilempar ke Parentona, cuma Parentona nanti katanya diomongin lagi. Nanti kalau bisa segera diputuskan untuk disalurkan ke siapa agar bisa membantu para pejabat yang terkena COVID-19. Seperti itu ya Pak Boy dan Pak Yakob dan Pak Rentona. Gitu aja sih Pak Rentona. Nanti berikutnya pemaparan tentang COVID dilakukan oleh Dr. Maria. Dr. Maria, ini langsung aja ya Pak Rentona. Ya, Pak Yakob, langsung aja Pak Yakob ya. Oke Pak. Ya, sip. Ya, langsung. Silakan Dr. Maria. Ya, terima kasih Dr. Putri. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang luar biasa kepada PDGBI untuk memaparkan tentang perkembangan COVID-19 pada hari-hari ini. Shalom. Terima kasih kepada Pak Satria, Pak Boy Jambek, Pak Rentona, serta Pak Yakob untuk kesempatannya ini. Oke, apakah saya diberi izin untuk share screen? Ya, silakan Mas Adi. Masih disable. Jadi izinkan saya untuk dalam waktu 15 menit ke depan untuk melaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa sih perkembangan COVID dengan adanya varian Delta yang baru ini. Sambil menunggu saya diberi izin untuk share screen. Oke, terima kasih sudah diberi izin. Saya besarkan dulu. Iya. Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut lagi tentang apa sih sebenarnya coronavirus COVID-19 itu, kita akan melihat bahwa corona COVID atau COVID-19 itu mempunyai karakteristik yang khusus, yaitu dia mulainya tiba-tiba dan prognose kesembuhannya tidak dapat dipastikan. Artinya makanya kita banyak melihat ya, banyak orang yang sudah dipindahkan dari ICU masuk ke kamar biasa, bahkan akan pulang ke rumah, ternyata pulangnya bukan ke rumah tapi ke rumah Bapa di surga, karena memang itulah karakteristik
karakteristik daripada virus COVID-19, yaitu prognose kesembuhannya tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, dan mengapa dia sangat menular atau sangat parah, karena virus COVID-19 dia bukan hanya masuk ke dalam satu organ seperti yang kita kenal organ paru-paru, tetapi dia dapat masuk kepada seluruh organ di dalam tubuh kita ya, mulai dari otak sampai kepada syaraf kita. Nah, sebelum kita bertindak lebih jauh lagi, maka izinkan saya untuk mengingatkan virus COVID seperti kata Pak Boy Jabek tadi, kita percaya aja deh bahwa dengan hanya 3 juta orang yang terpapar itu kan sangat sedikit. Jadi memang itulah yang ditegaskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa virus COVID-19 boleh ada di seluruh dunia, tetapi yang terpenting jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita melalui 2 cara, yaitu melalui droplets atau cairan percikan dari ludah kita. Kita tahu bahwa ketika seseorang sedang ngomong, sedang berbicara, maka sesungguhnya percikan ludahnya itu bisa terlempar sejauh 1,5 meter. Ketika seseorang batuk ya, artinya ketika seorang pasien COVID batuk, maka percikan ludahnya bisa terlempar sejauh 2 meter. Bagaimana ketika dia bersin? Ketika dia bersin, maka virus COVID itu akan terlempar sejauh 6 meter ya. Nah, selain itu kita juga harus mengerti bahwa COVID-19 bukan hanya tertular melalui percikan ludah, tetapi juga melalui aerosol, yaitu melalui udara. Nah, kalau melalui udara, maka si virus ini dapat terlempar sejauh 10 meter dari pasien, kemudian dia akan melayang-layang di udara sejauh 2-3 meter sebelum akhirnya gravitasi bumi menarik dia untuk jatuh ke tanah. Tetapi jangan kita takut ya untuk berjemur di luar rumah, karena virus COVID-19 hanya bisa hidup ketika dia bertemu dengan inangnya, yaitu bertemu dengan sel hidup. Ketika dia tidak mendapatkan sel hidup, maka dia akan mati. Nah, saya tadi katakan bahwa virus COVID-19 boleh ada, tapi yang terpenting jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh kita. Dia masuk ke dalam tubuh kita lewat apa sih? Lewat 3 cara, yaitu masuk ke dalam mulut, masuk lewat hidung, dan masuk lewat mata kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan tangan kita ya, jangan sampai tangan kita belum cuci tangan, tidak cuci tangan, mampir ke hidung, mampir ke mulut, mampir ke mata, itu akan membuat virus COVID-19 masuk. Nah, ketika dia sudah masuk, maka dia akan langsung masuk ke belakang hidung kita, dan dia akan proteinnya atau bagian yang tajam-tajam tuh, yang rancung-rancungnya itu dia akan mengkait di belakang tenggorokan kita. Nah, bagaimana dengan mutasi varian virus COVID-19? Pertanyaannya adalah mengapa sih virus itu bermutasi? Kita tahu bahwa ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, maka secara otomatis tubuh kita akan membentuk antibodi. Nah, virus ini juga enggak bodoh, dia pintar. Ketika dia bertemu dengan antibodi terus, maka akhirnya supaya dia bisa supaya dia bisa tetap berkembang biak, maka dia harus bermutasi, harus merubah dirinya untuk supaya dapat mengelabui si antibodi. Dengan dia berubah, maka virus ini akan semakin kuat. Nah, sampai hari ini keluarga besar virus corona sudah bermutasi sebanyak 6.600 varian ya. Tetapi untuk COVID-19 ini ada 10 varian yang menjadi perhatian dan keprihatinan dari WHO. Keempat yang menjadi keprihatinan dari WHO adalah virus alfa, beta, gamma, dan delta. Sekarang kita tidak menyebut lagi berdasarkan tempat negara pertama kali ditemukan, tetapi WHO memberi nama sesuai dengan alfabet tersebut. Kemudian selain itu ada 6 yang masih menjadi virus varian of interest. Jadi masih menarik perhatian. Dulu-dulunya delta masih
ada di interest, varian of interest. Tetapi setelah diketahui bahwa virus Delta itu sangat menular, sangat menyebabkan kematian, maka dia dipindahkan kelompok menjadi varian of concern. Nah, kenapa sih dia masuk ke dalam varian of concern? Karena dia lebih mudah menular, lebih menyebabkan penyakit dengan lebih parah, dan secara signifikan dia mengurangi kerja atau efektivitas dari antibodi, juga dia dapat membuat rancu dari vaksin dan diagnosis. Nah, kita tahu bahwa virus Delta ini sekarang sedang membuat kebingungan di dalam dunia ya, karena dalam waktu singkat dia sudah menyebar pada lebih dari 75 negara dan 6 benua di dunia. Sebulan yang lalu ketika kami para dokter dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan, maka ditemukan bahwa varian Delta ini sudah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia, dan hari ini belum ada update data lagi, dan kabar dukanya adalah Jawa Barat adalah provinsi dengan varian Delta nomor 2 terbesar di Indonesia ya. Nah, dengan adanya varian Delta, maka gejala juga menjadi lebih bervariasi. Kalau pada awal COVID dulu, orang-orang yang terpapar sama virus COVID mempunyai gejala klasik, yaitu adanya demam, adanya batuk, adanya anosmia atau kehilangan penciuman, maka dengan adanya varian baru ini gejalanya menjadi sangat tidak signifikan. Kadang-kadang orang hanya kelelahan, hanya kehilangan selera makan, hanya merasa sakit kepala, hanya ada ruam-ruam merah di kulit, hanya diare, hanya nyeri otot atau mengalami kebingungan. Ternyata itu penyebabnya adalah varian yang baru dari COVID-19 yang baru ini. Beberapa waktu yang lalu salah seorang rekan hamba Tuhan kami hanya 3 hari batuk tanpa gejala lain. 3 hari batuk, tiba-tiba saturasi oksigennya turun ke di bawah angka 80, dibawa ke rumah sakit, kemudian dipasangin oksigen, naik menjadi 90, masih ketawa-ketawa, masih bisa telepon-teleponan dengan gurunya, dengan dia kebetulan sedang ikut TOEFL ya, sedang dengan gurunya, Kemudian jam 8 malam itu masih ketawa-ketawa, masih berbincang-bincang. Jam 1 malam kami mendengar dia meninggal. Begitu. Jadi itulah akibat dari varian yang baru ini. Sangat tidak bisa diprediksi faktor kesembuhannya. Nah, bagaimana dengan pengaruh varian baru? Ternyata varian baru menurunkan efek terapi dari plasma konvalesen, juga menurunkan efek antibodi, dan dia juga menurunkan efektivitas dari vaksinasi. Kita tahu bahwa plasma konvalesen sebetulnya memberikan harapan. Kita tahu beberapa waktu ke belakang orang-orang yang diinfus dengan plasma konvalesen mendapat suatu pencerahan di mana mereka dapat beralih dari kondisi yang kritis atau gawat menjadi dapat disembuhkan. Tetapi dengan adanya varian yang baru ini, maka terapi atau khasiat dari plasma konvalesen menjadi berkurang. Kita tahu apa sih sebenarnya plasma konvalesen itu? Plasma konvalesen adalah bagian bening dari sel darah merah ya. Nah, di bagian bening itulah kita tahu bahwa sel darah merah ada bagian bening, ada bagian padat. Bagian bening berisi antibodi, bagian padatnya berisi sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan lain-lain. Nah, ketika seseorang diinfus, ditransfusi dengan plasma konvalesen, sebenarnya dia sedang dipinjamkan antibodi dari seseorang yang sudah menyelesaikan atau penyintas COVID ya. Kita tahu bahwa sampai 5 hari pertama maka pasien belum terbentuk antibodi. Oleh karena itu plasma konvalesen hari ini sebaiknya diberikan pada awal terpapar COVID, di mana pada pasien belum terbentuk antibodi dan dia dipinjamkan antibodi dari plasma konvalesen, maka prognosanya akan lebih baik. Orang yang pada 5 hari pertama diberikan plasma konvalesen, maka angka kematiannya akan menurun sebanyak 8,9%. Nah, kita tahu bahwa virus hanya bisa disembuhkan, salah satunya adalah dengan imunitas. Imunitas kita bisa tahu bisa didapat dari natural infection menjadi penyintas COVID, tetapi harga yang harus dibayar juga berat karena kita tahu tadi bahwa prognose kesembuhannya sangat tidak bisa diperkirakan. Oleh karena itu bagaimana supaya kita dapat mendapat kekebalan, yaitu dengan mendapatkan vaksinasi. Inilah vaksin, kerjanya vaksin melalui 3M, yaitu mengenali virus, kemudian melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, dan
mengingat penyakit dan cara melawannya. Ini adalah macam-macam vaksin yang dibuat ya, ada yang dibuat dari DNA, RNA, protein, vaksin atau virus yang sudah dimatikan dan lain-lain. Ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia, vaksin merah putih kita harapkan akan bisa terlaksana. Nah, saya izinkan saya untuk menyampaikan ini adalah gambar grafik Bapak Ibu sekalian, pada hari keberapa sih sebenarnya antibodi itu terbentuk? Antibodi terbentuk yaitu dimulai pada hari kelima dan dia akan menjadi puncak pada hari ke-10. Jadi kalau kita melihat grafik ini maka kita bisa terjawab ya pertanyaan kenapa sih orang udah divaksin kok masih bisa terpapar? Karena kita tahu bahwa ketika seseorang divaksin belum secara otomatis antibodinya terbentuk. Antibodi baru mulai terbentuk pada hari kelima dan akan optimum pada hari 10, tetapi setelah itu dia menurun lagi dan akan menurun sangat pada hari ke-21 sampai hari ke-28. Makanya ini bisa menjawab pertanyaan kenapa sih pada hari ke-28 kita harus mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Begitu hari ke-28 kita di booster dengan suntikan vaksin yang kedua, maka antibodinya akan langsung naik dengan seoptimum-optimumnya. Jadi tolong izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita semuanya sudah divaksin jangan euforia, karena kita tahu dari gambar yang dikeluarkan ini bahwa vaksin adalah layer terakhir ya, layer terakhir, tetapi bukan berarti dia tidak penting, tetapi posisinya adalah dia di akhir. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita sudah divaksin, protokol kesehatan 5M tetap harus kita perhatikan. Protokol 5M bersama vaksin harus bekerja secara berdampingan. Izinkan saya untuk menyampaikan kembali tentang efikasi dari berbagai macam vaksin yang ada di Indonesia. Kalau saya tidak dapat menerangkan apa bedanya efikasi dengan efektivitas, nanti kalau ada ruang tanya jawab bisa ditanyakan ya, karena ini akan menjawab keraguan kita tentang vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya adalah masih efektifkah vaksin terhadap varian-varian baru ini? Jawabannya adalah walaupun sudah menurun tetapi masih efektif. Bahkan Pfizer dan Oxford, AstraZeneca sedang memperbarui vaksin mereka dan mereka sudah mengeluarkan suatu referensi bahwa mereka dapat melawan virus varian Delta ya. Kemudian kenapa sih kita memerlukan vaksin? Lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai herd immunity. Izinkan saya untuk melihat, kalau kita lihat ada 3 simulasi ini, yang merah itu adalah orang yang sakit COVID, yang biru adalah orang-orang yang sehat tetapi belum mendapat vaksinasi. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang yang sakit, maka kita melihat di sebelah kanannya bahwa orang-orang yang sehat tetapi belum mendapat vaksin, maka mereka akan menjadi sakit. Oleh karena itu di dalam tracing penderita COVID, maka diharapkan setiap orang yang sakit COVID, maka 30 orang di sekitarnya harus di tracing ya, untuk mengetahui sampai seberapa jauh sih penyebaran virus COVID-19 itu. Di gambar yang kedua, di layar yang kedua kita melihat orang-orang yang kuning itu adalah orang-orang yang sudah divaksin. Ketika mereka bertemu dengan orang yang merah yang sakit COVID, maka si kuning ini tetap sehat. Tetapi orang-orang yang biru, yaitu orang yang sehat tetapi belum divaksin, mereka akan terpapar dengan virus COVID-19. Di simulasi yang ketiga kita melihat kalau sudah banyak orang yang divaksin, maka ketika mereka bertemu dengan penderita COVID-19, mereka akan tetap tidak sakit. Dan keuntungannya lagi adalah mereka juga melindungi orang-orang yang kemungkinan belum bisa divaksin akibat penyakit komorbidnya atau penyakit-penyakit yang lainnya atau kondisi lainnya. Jadi Bapak dan Ibu yang sekalian, sesungguhnya ketika kita sedang divaksin, maka kita sesungguhnya sedang menjadi pahlawan, bukan saja bagi kita, bagi diri kita,
bagi keluarga kita, tetapi juga bagi orang di sekitar kita. Nah, mari kita ingat kembali titik lengah atau titik lemah dari penyebaran COVID-19, yaitu makan bersama, satu kendaraan bersama, teman akrab, berkumpul dengan saudara, keluarga, rapat, antrian, asrama, ada di asrama, kerja bersama, foto bersama. Pada waktu berkumpul pakai masker, tapi pada waktu foto karena ingin senyum manisnya dilihat, membuka masker. Nah, itulah akan menjadi klaster baru, pusat perbelanjaan dan hajatan atau resepsi. Slide yang dua slide terakhir adalah mari Kementerian Kesehatan mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu karena sehari-hari ini sudah tidak mungkin lagi bagi rumah sakit untuk menambah ruangan COVID ya, karena rata-rata satu rumah sakit dari satu ruangan sudah menjadi 10 ruangan. Jadi yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah mari kita semuanya menjadi agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Gunakan masker, saya harapkan ketika Bapak Ibu mendengarkan ini, maka nanti ketika bertemu dengan keluarga dan jemaat, Bapak Ibu dapat menyampaikan bagaimana agar supaya kita tidak terpapar virus COVID-19. Gunakan masker dengan benar, usahakan memakai double masker. Kenapa sih kita harus memakai double masker? Karena efektivitas masker kalau dipakai double akan meningkat menjadi 80%. Nah, pemakaian double masker adalah yang lapis pertama yaitu masker bedah, lapisan kedua adalah masker kain. Kenapa kok masker kain yang di luar? Karena kita tahu masker bedah itu sangat nyaman untuk kita pakai ya, tetapi dia longgar. Walaupun kita sudah jepit di bagian hidungnya, dia tetap longgar, akan membuat virus dapat masuk. Kita tahu bahwa virus itu ukurannya sangat kecil. Ukuran virus adalah 0,000001 milimeter. Ya, jadi dengan ukuran yang sekecil itu, ketika kita tidak memakai masker yang rapat menempel di muka kita, maka kemungkinan virus itu dapat masuk melalui sela-sela masker. Oleh karena ketika masker bedah kita tutup dengan masker kain, maka masker kain itu akan membuat masker bedah plak nempel di muka kita dengan sangat rapatnya. Kemudian izinkan saya mengingatkan kembali, ayo sering cuci tangan. Kenapa sih kita harus sering cuci tangan? Karena kita tahu bahwa virus COVID terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah intinya, yaitu mRNA-nya, DNA-nya. Kemudian bagian yang di luar adalah bagian yang tajam-tajamnya itu adalah proteinnya. Kemudian paling luarnya adalah lapisan lemaknya, lapisan kolesterolnya. Nah, ternyata lapisan kolesterol ini sangat mudah hancur dengan anti kolesterol, yaitu dengan sabun. Jadi ketika kita mencuci tangan, sebenarnya kita sedang melepaskan lapisan kolesterol dari virus COVID-19. Kalau lapisan kolesterol itu sudah lepas, maka otomatis intinya dari COVID tersebut sudah mati ya. Kemudian segera lakukan vaksinasi, jangan percaya hoax. Ini adalah 4 senyawa yang harus kita tingkatkan: dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Yaitu dopamin adalah yang hormon yang bekerja pada kerja otak ya, itu didapat dari makan yang enak, tapi sebenarnya bukan makan yang enak sih, yang tepat adalah bagi kita orang percaya yaitu makan yang baik dan benar. Bapak Ibu bisa nanti masuk kepada webnya dari Kementerian Kesehatan, lihat di situ isi piringku, itulah makan yang benar dan seturut dengan Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 29. Tidur yang cukup, usahakan selama masa pandemi ini tidur sebanyak 7-8 jam tiap hari. Ya. Kenapa sih? Karena ketika kita tidur 7-8 jam, bukan saja seluruh organ kita akan membentuk sel-sel yang baru, tetapi juga kita mendapat bonus, yaitu kita akan mengeluarkan 500 kalori setiap harinya. Kita tahu di masa pandemi ini banyak orang yang obesitas malah atau berat badannya bertambah. Jadi cara mengkonternya adalah tidur 7-8 jam sehari ya. Kemudian love hormone, mari dengan banyak waktu di rumah untuk berkumpul bersama suami dan anak kita, mari kita pakai waktu itu dengan sering berbagi cerita, melakukan sentuhan fisik, melakukan kebaikan agar supaya hormon kita semuanya dapat keluar dengan sempurna. Berolahraga, kita tahu bahwa PAPDI yaitu Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia sudah mengeluarkan himbauan bahwa kita harus berjemur setiap hari selama 15 menit, yaitu dari jam 10 sampai jam 1. Silakan
silakan boleh dipilih. Kemudian ada hormon serotonin, itu adalah untuk pengatur emosi kita. Kita tahu bahwa banyak orang stres, makanya WBI mengeluarkan WCB3 kemarin, Healthy Mind, Healthy Me, agar supaya emosi kita dapat terjaga dengan sempurna. Mari izinkan saya bertanya, mari kita merenung di siapakah aku di era COVID-19 ini? Apakah kita masih ada di zona ketakutan, atau kita mau belajar, atau kita mau zona bertumbuh, yaitu zona untuk kita bersyukur dan mulai berempati kepada orang di sekitar kita. Nah, ini adalah syarat-syarat isolasi mandiri. Mungkin saya bisa tutup dulu di sini, kita nanti masuk akan kepada tanya jawab, kapan sih seseorang akan isolasi mandiri dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada host. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Dr. Maria. Pemaparannya luar biasa buat kita semua, dan juga Dr. Putri tentang struktur PDGBI Jabar, dan juga Pak Ritona ya, Ketua Pelmas PPD Jabar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan buka untuk ruang tanya jawab buat kita semua. Kita punya waktu 20 menit, luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memang memiliki pertanyaan, bisa raise hand atau mungkin juga bisa chatting di fasilitas Zoom yang ada. Saya persilakan kalau ada. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Dr. Maria atau Dr. Putri atau siapa, supaya langsung bisa ditanggapi Bapak Ibu sekalian. Mari saya persilakan. Pak Yakub, ini udah ada beberapa pertanyaan netizen. Shalom, shalom. Ya, salam. Silakan Pak. Saya mau tanya nih Dok. Tahu kan ya? Iya. Dokter siapa? Dr. Maria. Dr. Maria, oke silakan. Setelah vaksin pertama, itu kan harusnya 28 hari ya Dok ya. Nah, kalaupun dia lebih karena memang kondisi di tempat vaksinnya tiba-tiba ada perubahan jadwal, itu berapa hari maksimal boleh lebih itu Dok? Oke, jadi tadi dari grafik yang tadi kita lihat, terima kasih sekali Pak, pertanyaannya bagus sekali. Dari grafik yang tadi kita lihat, sebenarnya mulai hari ke-21 dia sudah ada di level yang rendah ya Pak ya, sampai hari ke-28 itu rendah sekali, dan seharusnya menurut teori hari ke-28 sudah di booster. Saya lihat sekarang Dinas Kesehatan menentukan vaksin bukan di hari ke-28 lagi, di hari ke-26 itu sudah mulai di booster yang kedua. Tapi seandainya kalau tidak memungkinkan, umpamanya jatuh sakit, kita tahu bahwa kontraindikasi atau syarat seseorang tidak boleh divaksin adalah dia tidak boleh dalam keadaan sakit, nggak boleh demam, nggak boleh, pokoknya harus sehat bener-bener deh, nggak boleh tensinya tinggi. Nah kalau sampai tensi tinggi, gula darah tinggi, kemudian lagi sesek, lagi demam, itu tidak boleh divaksin. Otomatis vaksinnya akan mundur. Nah, bagaimana mensiasatinya? Tentu saja kita tahu tadi bahwa vaksin dan 5M harus berjalan seiringan ya. Kemudian ada lagi yang satu, yaitu antibodi. Jadi selama kita belum mendapat vaksin yang kedua, mari kita pertinggi atau tingkatkan daya tahan tubuh kita. Tentu saja dengan apa? Dengan makanan yang bergizi, dengan gaya hidup yang sehat, gaya hidup kerajaan Allah. Jaga makanan, pola pikir, jaga pola gerak kita, jaga tadi ya pola makan, pola pikir, pola gerak kita. Begitu Bapak. Cukup ya Pak Okan ya? Ya, terima kasih Dokter. Oke, baik. Sekarang saya persilakan Pak Pendeta Restu Bagiono. Silakan Pak Restu. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah yang komorbid itu bisa divaksin? Ya, istri saya kan ada diabetes sama darah tinggi, ya. Yang kedua, anak saya divaksin kemarin lewat sekolah ya. Itu lebih dari 28 hari. Yang vaksin yang kedua, jadi bulan November nanti. Jadi bagaimana itu dokter ya? Oke, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Boleh saya jawab langsung ini? Ya, ya. Langsung Bu. Ya, oke. Jadi komorbid ya, memang untuk komorbid harus berhati-hati ketika melakukan vaksinasi. Nah, komorbid itu apa aja sih? Hipertensi, diabetes. Nah, diabetes ini hati-hati pada penderita diabetes, karena ketika seseorang terkena atau terpapar COVID, maka diabeteslah yang paling akan parah.
Begitu. Jadi untuk Anda yang mempunyai penyakit komorbid, jantung, paru-paru, kemudian asma, hipertensi, diabetes, penyakit-penyakit yang lainnya ya, ada penyakit-penyakit autoimun. Nah, hati-hati, tetapi itu semuanya boleh divaksin karena menurut penelitian khasiat daripada vaksin itu jauh lebih besar daripada kalau kita menunda vaksin. Yang harus kita lakukan pada penderita-penderita komorbid adalah buat penyakit Anda menjadi stabil. Ya, jadi kalau hipertensi, minumlah obat hipertensi. Sekarang kalau dulu di awal-awal vaksin, maka seseorang batas untuk bisa divaksin adalah tensinya 140. Kalau sekarang 180 boleh divaksin. Begitu ya, karena kita sudah tahu bahwa khasiat vaksin itu jauh lebih besar daripada penyakit komorbid Anda. Tetapi yaitu harus buat penyakit-penyakit komorbid Anda menjadi stabil. Artinya minumlah obat untuk penyakit-penyakit komorbid Anda. Kemudian untuk khusus untuk penyakit diabetes, usahakan HbA1c-nya itu harus di bawah 6,5. Ya, jadi kalau kadar gula darahnya, sekarang WHO kadar gula darahnya menentukan di bawah 130. Jadi selama kadar gula darah Anda di bawah 130 atau HbA1c-nya di bawah 6,5 itu sangat bisa untuk mendapat vaksin. Jadi jangan takut ya bagi semua yang menderita komorbid asalkan stabil. Artinya bagi yang sesak selalu minum obat sesak, selalu minum hipertensi, itu semuanya bisa divaksin. Kalau Anda takut, mintalah surat pengantar kepada dokter yang merawat Anda. Begitu. Nah, kemudian untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak, sekarang kita tahu bahwa 12 tahun ke atas itu mendapatnya bukan Sinovac, tetapi AstraZeneca. AstraZeneca itu kan 3 bulan memang untuk suntikan keduanya. Jadi coba dipantau aja Pak, apakah mendapat Sinovac atau AstraZeneca. Kalau AstraZeneca memang 3 bulan untuk keduanya. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya persilakan. Bisa langsung raise hand. Di chatting banyak Pak pertanyaan. Oh boleh. Tolong bantu saya Pak Adi atau Pak Joni. Shalom Pak. Boleh saya bertanya? Silakan Pak. Ya, Dokter Maria, saya mau bertanya. Begini Dokter, saya di akhir Maret kan sudah vaksin yang kedua. Lalu saya hitung selama 5 bulan sampai Agustus, sebelum Agustus lah, Juli, ya merasakan ya beda, jadi tubuh semakin fit, lebih baik. Nah, tetapi setelah 5 bulan ini Agustus merasa kayak seperti turun gitu ya. Kembali dulu pagi-pagi yang biasanya bersin, setelah kena vaksin kita nggak bersin-bersin, sehat. Tapi sekarang kembali lagi. Apakah yang pertama pertanyaan, apakah perlu vaksin yang ketiga seperti nakes? Lalu yang kedua, sejauh manakah efektif kita vaksin yang sudah kedua ini gitu? Sampai sejauh mana? Ya saya rasa itu aja, Dokter. Oke, ya, vaksinnya saya pakai Sinovac waktu yang lalu. Ya, terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang efektivitas dari vaksin Sinovac memang sampai sekarang kita belum tahu sampai kapan ya Pak ya dia akan terus bagus. Kita tahu bahwa semua vaksin yang kita dapat ini sebenarnya memang belum mendapat izin khusus. Kita tahu sampai hari ini untuk COVID itu belum ada drug of choice-nya atau belum ada obat yang benar-benar benar-benar pilihan untuk COVID. Begitu juga dengan vaksinnya, belum ada vaksin yang benar-benar tepat untuk COVID. Kalau sekarang kita melihat ada beberapa vaksin yang diberikan, itu yang diberikan oleh WHO adalah izin pemakaian darurat. Ya, izin pemakaian darurat karena dianggap itulah pertolongan kita. Mengapa sih WHO belum mengeluarkan izin yang izin edar atau izin pakai secara resminya? Karena biasanya vaksin itu harus ketika dia dibuat dia memerlukan waktu 5 sampai 20 tahun. Ini kita puji Tuhan sekali, blessing sekali karena dalam waktu kurang dari 1 tahun
kita sudah dapat menemukan vaksin yang ternyata bisa untuk melawan si virus ya, walaupun izin pakainya masih izin pakai darurat. Nah, kalau ditanya sampai kapan sih sebenarnya vaksin yang kedua itu efektif di dalam tubuh kita? Sampai sekarang juga belum ada penelitian yang benar. Ada yang bilang 3 bulan sudah turun, ada yang bilang sampai 1 tahun ternyata masih bisa. Jadi karena memang sekarang ini belum semua, kita sekarang bangsa kita ini sedang mengejar herd immunity. Herd immunity itu adalah terjadinya kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok dibentuk ketika 70% dari bangsa kita sudah mendapat vaksin. Sementara sampai hari ini baru sekitar 44 juta yang divaksin. Jadi masih sangat jauh dari 190 juta yang harusnya divaksin. Herd immunity masih sangat jauh. Artinya belum ada opsi untuk booster yang ketiga bagi masyarakat awam. Memang untuk nakes didahulukan karena nakes memang kita kan tahu sekali bagaimana bahayanya. Sampai hari ini aja sudah 1.000 lebih nakes yang meninggal karena COVID ini. Jadi memang untuk nakes khusus diberikan privilege untuk mendapat booster yang ketiga dengan Moderna. Tetapi untuk masyarakat awam harap sabar, cukup puaslah dengan vaksin yang 1 dan kedua ini. Begitu Bapak. Nah, bagaimana mensiasatinya? Pertinggi daya tahan tubuh. Dengan apa? Dengan keajaiban enzim ya. Jadi Tuhan sebenarnya sudah memberikan kita daya tahan tubuh lewat enzim, yaitu Kejadian 1 ayat 29. Enzim adalah merupakan ilmu yang baru di dalam dunia kedokteran. Kapan-kapan kita akan berbicara lebih lagi tentang keajaiban enzim. WBI nanti akan mengadakan seminar tentang keajaiban enzim. Silakan untuk bergabung. Itu adalah satu-satunya cara yang diberikan oleh Tuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Begitu Bapak, terima kasih. Puas Pak Yohanes ya. Puji Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan yang mau bertanya lagi. Dari Pak Supriyatno nih ya. Vaksin dalam penjelasan dari tadi ada vaksin merah putih. Sebagai pejabat GBI kita memilih vaksin Nusantara atau vaksin merah putih. Terima kasih. Begitu dokter pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya begini Bapak. Vaksin Nusantara itu apa sih? Vaksin Nusantara itu sebenarnya nantinya itu tidak ada izin edar khusus untuk vaksin Nusantara. Karena vaksin Nusantara itu adalah vaksin yang dibuat berdasarkan permintaan, berdasarkan keadaan atau kondisi setiap orang. Jadi nanti memang sebenarnya kalau kita sekarang ini sudah berbicara ini itu uang vaksinnya juga belum jadi. Ya kan? Yang kedua nanti juga tidak ada izin edar karena itu adalah vaksin custom. Maksudnya vaksin custom itu disesuaikan. Nanti akan diatur lagi bagaimana sih caranya kita meminta karena itu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita sendiri begitu. Sementara vaksin merah putih itu belum juga ada izin edarnya karena dia baru masuk kepada, kita tahu tadi bahwa vaksin itu kan perjalanannya panjang 5 sampai 20 tahun. Harus melalui uji preklinis, kemudian uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3. Nah, vaksin merah putih belum masuk kepada semuanya itu, baru pada fase praklinis. Jadi nggak usah tunggu kedua vaksin itu. Sekarang kita pakai dulu, kita vaksin dulu dengan vaksin yang ada. Begitu Bapak, terima kasih. Iya, jelas ya Pak ya. Baik, silakan lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Nah, ini Dr. Maria siap untuk menjawab. Iya, ini dari Pak Oki ya. Sekarang sedang ada vaksin ketiga. Apakah diperlukan untuk vaksin ketiga 2 kali pertama Sinovac? Udah itu ya pertanyaannya ya. Ya, oke. Untuk penyikat waktu saya jawab ya Bapak ya. Jadi untuk masyarakat awam sementara ini puaslah dulu dengan 2 kali vaksin ya, karena kita masih mengejar herd immunity. Masih diperlukan 150 juta dosis lagi supaya bangsa kita terbebas dari corona COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk Moderna hanya diberikan booster yang ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Itu pun belum semua rumah sakit swasta belum dapat, baru rumah sakit pemerintah, nakes di rumah sakit pemerintah yang mendapatkan.
Begitu. Nah, untuk nantinya kalau herd immunity atau semua bangsa kita 190 juta tadi sudah mendapat vaksin ke-1 dan kedua, maka masyarakat diizinkan untuk melakukan booster yang ketiga. Nah, caranya bagaimana? Boleh sampai saat ini yang diberikan adalah 1 dan kedua itu harus sama. Ya, jadi kalau satunya Sinovac, keduanya Sinovac. Ketiganya boleh, mau pilih Pfizer, mau pilih Moderna, mau pilih apapun boleh, begitu. Itu nanti yang ini, yang sudah dalam sudah dalam SOP untuk nantinya. Tapi kalau sekarang belum ada booster yang ketiga untuk masyarakat umum. Terima kasih. Begitu Pak Oki. Silakan Bapak Ibu sekalian. Masih banyak waktu ya. Ini dari Pak Restu lagi nih. Tadi kayaknya sudah nih ya, kalau yang komorbid bisa divaksin sudah, ini sudah. Yang ini Pak, mungkin Pak, yang di bawah Pak, ini pertanyaan. Oh, yang di bawah. Bagaimana jika setelah 2 kali vaksin, tapi setelah 2 bulan cek imunoserologi hasilnya non-reaktif? Iya. Begitu, Bu Dok. Ya. Jadi ini memang ya ada waktu beberapa bulan yang lalu marak ya bahwa kita ayo cek antibodi dong terbentuk apa enggak, ada di atas angka 125 atau 250 enggak, ternyata banyak yang tidak terbentuk. Jadi tidak usah lakukan tes imunoserologi itu karena menurut penelitian tes imunoserologi yang ada di Indonesia itu tidak menjawab. Jadi untuk supaya kita mengetahui antibodi itu ada 8 pemeriksaan yang harus dilakukan dan ternyata di Indonesia hanya ada 1 pemeriksaan, hanya 1 segmen pemeriksaan melalui tes serologi itu. Jadi hasilnya juga kurang qualified begitu. Nah, di luar negeri baru ada ke-8 itu dikombinasikan jadi 1 pemeriksaan. Jadi sebenarnya pemeriksaan imunoserologi untuk menentukan antibodi kita sudah seberapa itu tidak efektif saat ini. Begitu ya Bapak ya, udah nggak usah buang uang deh, yang terpenting pertinggi aja daya tahan tubuh ya. Begitu Pak Restu. Puji Tuhan. Baik, yang lain lagi, Bapak Ibu, yang mau bertanya? Ya, mohon izin Pak, saya mau bertanya kepada Dokter Maria, Bu. Selamat malam Dokter. Malam, ya, Pak. anak saya kebetulan mau divaksin. Nah, dia vaksin pertama, usia anak saya 15 tahun. Vaksin pertama di tanggal 6 Juli. Nah, pas mau vaksin kedua, dia terkena DBD. Tanggal 6 Agustus, pas harusnya dia jadwal vaksin kedua. Dirawat tanggal 10 Agustus dia keluar. Setelah keluar dari rumah sakit, infonya besok itu akan ada vaksin kedua. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah itu aman, dokter? Atau apakah itu bisa masuk dalam jadwal untuk vaksin kedua? Demikian, dokter. Terima kasih. Oke, jadi Sinovac ini yang dipakai ya, Pak ya? Iya, betul, dokter. Sinovac. Jadi begini, Bapak. Untuk saat ini, memang kalau dulu untuk para penyintas COVID itu disarankan untuk nggak usah vaksinasi, tunggu 3 bulan. Tapi sekarang dengan adanya varian Delta ini, asalkan sehat, ya, asalkan pada hari vaksinasi sehat, sekalian baru terserang, itu semuanya boleh. Apalagi dengan DBD. DBD kan nggak ada hubungannya dengan COVID, itu sangat boleh untuk menerima vaksin, Pak. Asalkan sehat ya, Pak. Tidak boleh ada demam, tidak boleh ada diare, tidak boleh ada mata merah, ada proses-proses infeksi deh. Mata merah, merah-merah pada badan, itu jangan ya, Pak ya. Iya, begitu Pak Yones Eriksen. Ya, terima kasih. kasih. Bapak Ibu sekalian. Halo Pak. Ya, Pak Agus Bongga. Ya, silakan Pak Agus Bongga. Tadi saya sudah tampilkan di chatting tapi mungkin belum dibacakan. Pertanyaan saya buat Dokter Maria, kalau orang setelah positif COVID, biasanya keluar dari rumah sakit dengan hasil negatif 2 minggu atau bisa 3 minggu. Pertanyaan saya, berapa lama orang-orang yang sudah terpapar COVID itu bisa dikatakan bahwa steril, tidak akan menularkan virus? Sebab, maaf ini, saya pengalaman ini Bu, kami pertemuan dengan rekan hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, dia keluar dari rumah sakit itu 2 minggu dan dikatakan negatif. Jadi setelah itu kami makan-makan bersama, 4 hari setelah ketemu dan saya merasakan ada gejala. Teman saya yang satu yang bersama-sama ikut berkumpul malah sempat dirawat di rumah sakit.
Jadi kami berpikir mungkin dari pertemuan itu, padahal teman ini sudah keluar dari rumah sakit 2 minggu yang lalu dikatakan negatif. Apakah masih bisa menularkan virus sementara hasil dari rumah sakit sudah dinyatakan negatif? Itu pertanyaan yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, mohon maaf, saya dengar bahwa virus COVID ini sudah bermutasi lagi dengan yang namanya COVID Lambda sekarang, yang dari Amerika Selatan kalau tidak salah. Bagaimana, apakah itu benar? Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu juga ditemukan bahwa COVID ini bermutasi melalui binatang. Sehingga saya mendengar dari El Sinta bahwa disarankan juga untuk hari-hari ini yang memelihara binatang piaraan di rumah itu sudah mesti hati-hati. Mohon pencerahan apakah ini benar apa bagaimana, Bu? Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak, pertanyaannya up to date sekali ya, sangat bagus. Jadi yang pertama adalah kalau teman Anda teman Bapak yang 2 minggu yang lalu sudah keluar dari rumah sakit dengan PCR negatif, itu pastinya dia sudah steril. Ya, kenapa? Karena sebenarnya pada orang-orang yang mendapat paparan virus, sebenarnya kalau dia OTG itu dalam waktu 7-9 hari sebenarnya dia sudah tidak menularkan. Untuk orang-orang yang mempunyai gejala itu biasanya dalam waktu 3 minggu itu virusnya sudah tidak menularkan, kecuali yang kritis dan berat ya, itu memang tidak bisa diprediksi sampai kapan dia menularkan. Makanya pada jenazah pun kita tidak boleh memegang pada jenazah yang meninggal karena COVID, karena diragukan bahwa cairan-cairan yang dikeluarkan oleh jenazah tersebut juga masih mengandung virus COVID-19 yang hidup. Jadi kalau untuk kasus Bapak, 2 minggu yang lalu ketika teman Bapak itu keluar dari rumah sakit, betul dia negatif, steril. Tetapi dalam perjalanan 2 minggu di rumah, kemungkinan dia terpapar lagi, begitu Pak. Nah, ketika dia terpapar lagi, karena dia penyintas, otomatis kan antibodinya sudah terbentuk. Dia OTG, antibodinya dapat melawan si virus itu, tetapi dia tetap membawa virus itu di dalam tubuhnya, dan ketika bertemu dengan teman-temannya, virus itu ditularkan kepada orang lain. Jadi memang kita ini memang kasus-kasus khusus, Pak. Kenapa sih penularan itu sangat gampang dan cepat ya. Jadi yang terpenting adalah bagi kita, ayo kemanapun kita berada, prokes 5M itu harus kita lakukan. Ya, dengan kita memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, maka walaupun ada virus yang seliweran di depan kita, itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Masuk lewat 3 hal tadi ya Pak ya, yaitu lewat mulut, lewat hidung, lewat mata, begitu. Jadi kemungkinan dia terpapar lagi dalam waktu 2 minggu setelah dia pulang dari rumah sakit. Karena ketika PCR negatif itu pasti dijamin itu virusnya sudah mati, begitu. Nah, untuk yang kedua, memang varian Kappa, Lambda sekarang ini sedang marak. Kita masih belum dapat yang bagaimana update-nya, kita juga belum tahu para tenaga kesehatan ini, tetapi yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan ya tadi itu, boleh ada dimanapun itu virus, yang terpenting jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana dengan virus-virus yang ada di anjing atau di binatang? Memang terbukti bahwa virus COVID-19 bisa hidup pada binatang, tetapi belum terbukti bahwa COVID-19 yang pada binatang itu dapat tertular pada manusia. Sampai hari ini belum ada referensinya, Pak. Begitu. Terima kasih, Bapak. Dok, ini ada 3 pertanyaan lagi ini. Shalom, Dr. Maria. Berikan cara praktis untuk meningkatkan antibodi. Makanan apa dan olahraga apa? Pertanyaan kedua, kalau baru sembuh dari COVID, kapan sebaiknya untuk melakukan vaksin? Apakah harus menunggu 3 bulan? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dimungkinkan untuk vaksin 2 kali dengan vaksin yang berbeda dengan tenggang waktu yang lama? Demikian, Dok.
Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan antibodi? Tentu saja dengan gaya hidup kerajaan Allah. Pola makan yang baik dan benar ya. Sayangnya saya nggak bisa menceritakan lebih banyak, tetapi sebenarnya kalau kita makan ya dari satu piring, separuh piringnya harus kita isi dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian seperempat piring di bawahnya ya bagian kanannya kita isi dengan karbohidratnya dengan nasinya. Tentu saja nasinya jangan nasi putih, tetapi nasi berwarna. Boleh nasi hitam, boleh nasi merah, boleh nasi coklat ya. Banyaknya seberapa? Banyaknya adalah sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita cukup sekepal kita. Ya, itu sudah sangat cukup untuk kebutuhan tenaga bagi tubuh kita, karena karbohidrat itu kan fungsinya hanya untuk tenaga bagi tubuh kita. Kemudian seperempat piring yang di bawahnya baru kita isi dengan protein ya, proteinnya yaitu dengan binatangnya. Saran saya sih binatangnya adalah ikan. Kemudian kalau makan dada ayam, pilihlah dadanya, jangan kulitnya ya, kulitnya dibuang. Kemudian untuk seumur-umur kita hindari gorengan karena sebenarnya nggak ada gunanya juga sih makan gorengan begitu. Kemudian proteinnya bisa diganti juga dengan protein nabati, tahu, tempe dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya isi piringku adalah 50% dari makanan kita harus terdiri dari Kejadian 1 ayat 29. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, makanan-makanannya apa sih yang paling bagus untuk kita? Sebenarnya sekarang ini sudah marak makanan-makanan fermentasi. Ya, kimchi, asinan, itu sebenarnya bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita karena dia mengandung probiotik dan prebiotik. Gitu. Nanti di seminar keajaiban enzim Pak, datanglah. Nggak rugi deh, kita akan mengupas secara detail dan jelas tentang apa saja sih yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan senang dengan gaya hidup kita begitu. Nah, kemudian untuk olahraga usahakan minimal 30 menit setiap harinya, cukup seminggu 5 kali untuk olahraga. Nah, ketika kita olahraga 30 menit setiap harinya, ada 30 benefit yang akan kita dapatkan. Antara lain mulai dari kerja jantung, kerja organ-organ kita menjadi sehat, kita menjadi bugar, banyak sekali. Hormon stres hilang, ada 30 benefit. Itu di Zoominar Keajaiban Enzim juga akan kita bahas. Kemudian sembuh dari COVID ya. Ini yang pertanyaan kedua apa ya, kok saya lupa. Jadi saya hanya tulis sembuh dari COVID. Apa ya Pak? Iya, kalau sudah sembuh dari COVID, kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya. Oke, nah jadi kalau dulu keputusan pemerintah adalah jika sembuh dari COVID, maka lakukan vaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Tetapi dengan adanya varian ini, maka sekarang ada opsi begitu sembuh, sudah kok itu aja, vaksinasi aja. Begitu, nggak usah nunggu 3 bulan lagi ya. Silakan untuk segera melakukan vaksinasi karena kita tahu tadi di pemaparan slide kita bahwa dengan adanya varian ini membuat efikasi dari vaksin juga menurun. Jadi begitu sembuh silahkan untuk melakukan vaksin. Kemudian vaksin yang kedua, jika waktunya lama apakah masih efektif? Begitu ya? Dengan vaksin yang berbeda, Bu. Oh, dengan vaksin yang berbeda. Iya. Aduh, udah mulai ini maklum faktor umur ini udah mulai. Nah, jadi untuk peraturan atau kita kan tahu bahwa vaksin ini kan masih izin pakai darurat. Jadi segalanya itu sebenarnya masih gelap bagi para peneliti, bagi tenaga kesehatan. Jadi sekarang untuk amannya yang disarankan adalah vaksin ke-1 dan kedua sebaiknya sama. Vaksin ketiganya baru boleh dengan vaksin yang berbeda. Begitu. Sementara ini itu yang dianjurkan. Demikian Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Maria. Bapak Ibu sekalian, saya percaya masih banyak pertanyaan ya yang akan kita tanyakan. Tapi waktu jualah yang terpaksa harus membatasi kita semua. Tak terasa kita sudah hampir 30 menit tanya jawab dengan Dr. Maria. Terima kasih dokter sekali lagi. Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Baik, sebelum kita akhiri acara malam hari ini, saya akan kembalikan dulu ke Ketua Perwil atau mungkin Bapak Satria, Ketua BPD. Langsung ke Pak Satria aja, Pak. Langsung ke Pak Satria. Silakan Pak Satria. Waduh. Sekalian doa penutup, doa berkat nih. Baik. Terima kasih Dr. Maria untuk pemaparannya yang luar biasa.
sangat memberkati dan membuat kita semakin bersemangat ya. Sekali lagi, jangan pernah takut sama virus, hanya takut kepada Tuhan saja. Mau alfa, beta, theta atau apa terserah, kita punya alfa omega. Amin. Tuhan Yesus yang awal dan akhir, ya Tuhan yang bukan hanya menyembuhkan ya, tetapi Dia adalah Tuhan yang sudah menebus kita, bahkan menyediakan tempat terbaik bagi kita ya. Baik, nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Setelah itu nanti mungkin kita boleh fellowship, boleh sharing, ada yang mau nanya, ada yang mau ngobrol, boleh silakan ya. Kita ambil waktu mungkin berapa menit, 30 menit bersama-sama. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini dalam Fellowship Perwil. Kami yakin bahwa Tuhan sudah hadir dalam hidup kami. Tuhan memberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu, bahkan melalui pemaparan yang kami sudah terima. Kami pun boleh mendapatkan semangat untuk boleh menjadi pemenang-pemenang di masa pandemi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah pagar perlindungan kota benteng yang teguh atas kami semua. Dan Tuhanlah yang menjadi jaminan dari hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami hikmat akal budi untuk juga boleh hidup dengan bijaksana. Apa yang menjadi bagian kami lakukan dengan benar, dan apa yang menjadi bagian Tuhan sudah Tuhan berikan dengan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Pak Boy yang sudah Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Rentona untuk boleh terus bersama bekerja di Pelmas BPD Jabar bersama dengan Dr. Putri yang menjadi PDGBI di Jabar juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati Dr. Maria yang sudah menyampaikan pemaparan pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu, gembala sidang, seluruh pejabat yang ada di Perwil 4 ini Tuhan, yang malam hari ini join dalam Zoom meeting ini Tuhan, dan kami percaya mereka yang tidak join pun pemeliharaanmu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami dan seisi rumah tangga kami hidup terpelihara oleh karena kasih Tuhan yang tercurah, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang terus ada di dalam hidup kami. Pimpin kami hari lepas hari Tuhan, kuasai kami, supaya kami bukan hanya menang, tetapi kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan di dalam berbuat baik, dalam memberikan apa yang terbaik, bahkan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak-bapak silakan di-unmute, bisa saling sapa. Terima kasih Pak Satria. Pak Satria. Terima kasih Pak Yan dan Ibu. Terima kasih Pak Pak Yunus. Malam Pak. Terima Satria. Terima kasih. Satria masih ya. Terima kasih Pak Satria. Dokter, terima kasih ya, Dokter. Maria, terima kasih. Joyce, memberkati Bu Joyce. Pak Yulin Carter. Terima kasih Pak Roland. Shalom semua. Tony, memberkati Pak Tony. Pak Yunus. Coba di band. Terima kasih Bapak. Pak Lukas, memberkati. Memberkati. Izin lift ya Bapak Ibu. Tuhan berkati, tetap semangat, tetap sehat. semuanya. Merdeka, merdeka. Izin lift ya. Ya, Pak Ferul. Semuanya.
Pak Johan, selamat ulang tahun Pak Johan. Terima kasih Pak Satria. Selamat ulang tahun, Pak Johan. Memberkati. Siapa lagi ulang tahun ya? Selamat ulang tahun Pak Johan. Izin live Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.